Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa. Pada materi kali ini, akan dipaparkan tentang topik Merdeka Belajar. Apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Ada beberapa subtopik yang akan dipaparkan pada materi kali ini, yakni topik pertama, mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Topik kedua, mendidik dan mengajar. Topik ketiga, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Topik keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan topik kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mulai dengan topik pertama, yakni mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Bapak dan Ibu guru, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apa peran saya sebagai guru? Yaitu mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan mengantarkan menuju mimpi dan cita-cita. Ingin menjadi guru seperti apa? Yakni menjadi pendidik yang inspiratif dan menjadi teladan bagi peserta didik serta memberikan dampak yang baik bagi mereka. Kita lanjut pada topik yang kedua, yakni mendidik dan mengajar. Bapak dan Ibu guru, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru, perlu dipahami bahwa murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid, agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Bapak dan Ibu guru, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Sebagai orang dewasa, kita dapat berupaya membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif, agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ki Hadjar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hadjar Dewantara juga memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogan, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing Ngarso Mangun Karso, artinya seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Dan Tut Wuri Handayani, artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Bapak dan Ibu guru, inilah yang menjadi esensi dari Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru, manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang esa, memiliki dua bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir, dan badan rohani atau batin. Atas karunia Tuhan yang Maha Esa pula, manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir,
untuk merasa dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti, yang menandakannya sebagai manusia merdeka. Bapak dan Ibu Guru, manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Sehingga, agar manusia mengetahui kebutuhan lahir dan batinnya sendiri, kita sebagai pendidik dapat berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Dengan demikian, memandang murid sebagai manusia secara utuh, harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid dan menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita, mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Bapak dan Ibu Guru, sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang hanya berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Kita masuk pada subtopik yang ketiga, yakni mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Kita mulai dengan materi, kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kita sebagai pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Bapak dan Ibu Guru, jika kita dapat memegang kuat kearifan lokal budaya Indonesia, kita juga akan mampu merespon pengaruh-pengaruh budaya luar dengan bijak. Untuk mewujudkan dan menjaga itu semua, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Maka, dengan menggunakan asas trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal. Kita masuk subtopik keempat, yakni, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bapak dan Ibu Guru, apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Sementara murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau watak, merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Lalu, bagaimana budi pekerti atau watak terbentuk? Bapak dan Ibu Guru, keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna, menjadi sempurna, dan juga sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Bapak dan Ibu Guru,
Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Selanjutnya kita akan membahas subtopik yang kelima, yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru, perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Tidak jarang murid merasakan kebalikan apa yang dianggap dan dirasakan pendidik. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Bapak dan Ibu guru, apa sesungguhnya fungsi pendidikan? Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Demikianlah pemaparan materi dengan topik, Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih.